Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat jiwa dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara Bincang Jiwa saat ini. Bincang Jiwa kami disiarkan secara langsung di fanpage Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang biasanya diselenggarakan pada jam 1 siang pada hari Kamis. Jadi silahkan menonton sampai selesai karena acara yang akan kami bawakan saat ini sangat menarik dengan tema pentingnya kesehatan jiwa pada ibu hamil. Oke, baik sahabat jiwa, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang ditemani dengan Dr. Agustin sebagai psikiater Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Selamat siang dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Sama-sama. Kita kebetulan temanya sangat menarik tentang pentingnya kesehatan jiwa pada ibu hamil. Kebetulan saya dengar kabarnya Dr. Agustin juga baru selesai melahirkan. Ya, Selamat, selamat kepada Terima kasih. Oke. Oke dok, langsung kita bahas sedikit tentang kesehatan pada ibu hamil. Sebenarnya seberapa penting dok? Apa yang membuat kesehatan jiwa pada ibu hamil menjadi sangat penting? Oke, terima kasih ya sebelumnya. Jadi materi ini sangat menarik. Kalau ditanya seberapa penting kesehatan jiwa untuk ibu hamil, jawabannya sangat penting ya, karena seorang ibu yang sedang hamil, kondisi jiwanya akan sangat mempengaruhi kondisi janinnya. Bukan hanya kesehatan fisik yang berpengaruh, tapi juga kesehatan jiwa itu akan berpengaruh secara langsung terhadap kesehatan dan perkembangan janin yang ada di kandungannya. Jadi kalau ditanya berapa penting, sangat penting karena itu tadi ya, sangat berpengaruh. Oke. Ada perubahan-perubahan psikis nggak yang terjadi pada ibu hamil sehingga itu akan mempengaruhi pada kehamilannya? Iya, jadi pada ibu hamil ini memang terjadi banyak perubahan. Perubahan ini antara lain dari fisik sendiri ya, yang terlihat dengan mata. Pada ibu hamil tentunya dari badannya ya, dari perutnya ya, itu akan berubah. Dari perubahan fisik itu juga itu sendiri itu akan mempengaruhi psikis ya, secara tidak langsung, karena apalagi kalau misalnya ibu memang memperhatikan masalah penampilan gitu ya. Jadi ada perubahan berat badannya jadi naiknya juga mungkin ada yang naiknya lumayan ya, drastis gitu. Terus perut juga udah berbeda ya, kemudian dari kulit mungkin ya. Nah, itu dari fisik perubahan fisik saja itu akan berpengaruh, apalagi dari perubahan mental atau psikis yang terjadi. Kenapa bisa terjadi perubahan secara mental, secara psikis? Itu karena ada perubahan hormon. Jadi perubahan hormon itu yang sangat berpengaruh. Kita tahu di trimester pertama itu ada hormon HCG ya. Jadi di satu sisi sebenarnya hormon ini sangat membantu untuk si janin ini bisa bertahan gitu ya di dalam kandungan itu supaya kuat, tapi memang di sisi lain ada pengaruhnya terhadap si ibu. Hormon HCG-nya bisa itu yang membuat mual muntah ya di trimester pertama, itu akan sangat berpengaruh kan ke psikis, jadi nggak nyaman gitu mual muntahnya. Kemudian peningkatan hormon estrogen, progesteron itu memang membuat mood swing atau ada perubahan memang secara emosi ya, jadi bisa tiba-tiba sedih gitu ya. Padahal tidak ada sebenarnya yang hal signifikan gitu yang disedihkan, bisa sedih atau mengingat yang dulu-dulu ya, hal-hal yang menyedihkan. Kemudian bisa muncul juga kecemasan berkaitan dengan kondisinya ya, namanya seorang ibu ya, pengennya itu yang terbaik buat anaknya. Tentu saja cemas akan bagaimana nanti ini anak saya di dalam kandungan cukup nggak nutrisinya, nanti lahir gimana, sehat nggak. Nah itu kecemasan yang pada taraf tertentu ya wajar ya, memang kalau berlebihan ya tentunya harus ada penanganan.
Oke, ada kaitannya nggak sih dok dengan ini banyak nih kan ibu-ibu dengan keluhan ngidam gitu ya, dengan yang seperti apa yang dokter sampaikan tadi dengan hormon ada perubahan, itu ada nggak sih kaitannya dengan ngidam? Bukan ngidam macam-macam ya, setiap ibu hamil ngidamnya beda-beda gitu. Ya, ngidamnya beda-beda ya. Sebenarnya ada yang mengatakan bahwa ngidam itu atau menginginkan makanan tertentu itu sebenarnya adalah menyesuaikan dengan keadaan tubuh ibu sendiri ya. Kalau memang di tubuh itu sedang butuh zat-zat tertentu ya mungkin dia ngidamnya yang makanan asam gitu ya, menyesuaikan apa yang kurang sebenarnya di dalam tubuh. Tapi di sisi lain juga sebenarnya kalau kita kaitkan dengan psikis itu ya perubahan emosi tadi itu ya, dan kebutuhan untuk diperhatikan gitu. Oke, jadi kebutuhan lebih ke perhatian untuk dipenuhi. Iya. Oke. Jadi apa sih yang kira-kira bisa dipersiapkan sama ibu hamil supaya bisa siap untuk hamil gitu? Oke. Kalau kita bicara persiapan ibu hamil, tentunya nggak hanya ibu hamilnya aja ya, tapi juga ibu hamil, calon ibu dan calon ayahnya juga harus mempersiapkan diri, termasuk juga keluarga. Apalagi kalau misalnya pasangan ini tinggalnya dengan orang tua misalnya, nah itu persiapannya harus dilakukan bersama-sama ya. Tuh. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah tentunya fisik itu juga harus dipersiapkan dulu. Pemenuhan nutrisi ya, menjaga pola makan. Dikatakan bahwa sebaiknya dari 3 bulan sebelumnya itu sudah nutrisinya sudah harus disiapkan, karena itu juga berpengaruh juga ke kesuburan ya, ke fertilitas. Zat-zat tertentu seperti zat besi, kalsium atau asam folat, nah itu harus dipenuhi dengan ya menjaga pola makan aja ya yang seimbang. Kemudian olahraga, aktivitas fisik ya untuk menjaga kesehatan, karena ibu hamil kemudian nanti melahirkan, menyusui itu kan butuh fisik yang bagus. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan keadaan mental. Seringkali yang diperhatikan oleh ibu hamil maupun calon ayahnya kan memang dari segi yang kasat mata ya, yang nanti tampak yang tampak aja, fisiknya gimana nih, kemudian nanti dari finansial gimana, tempat tinggal sudah ada belum, tuh. Padahal sebenarnya kesiapan mental itu sangat penting. Yang bisa dilakukan mulai dari hal-hal sederhana seperti menjaga komunikasi, kemudian ibu harus menyadari kapan dirinya mengalami mungkin yang namanya stres gitu ya, belajar untuk mengontrol stres agar nanti pada saat hamil dia sudah bisa pintar mengelola stres. Jadi stresnya itu tidak, kalaupun ada konflik, ada masalah, ada stresor, itu tidak berkepanjangan yang mempengaruhi ke ibu hamil. Dan yang paling penting itu adalah persiapan ilmunya ya. Ketika kita ada ilmu, kita mengerti apa yang kita hadapi, itu tingkat cemas kita juga akan berkurang. Merasa Jadi lebih siap. Ya, merasa lebih siap ya, pede gitu kan. Karena kita tidak bisa mengandalkan misalnya nanti kalau udah melahirkan, udah punya anak, naluri ibunya akan muncul sendiri, akan tahu sendiri apa yang dilakukan tuh. Bukan seperti itu ya, pasti ada semua ada ilmunya gitu. Jadi kalau sudah paham, nanti ibu hamil ini loh, perubahannya ini loh yang harus yang dibutuhkan, kemudian nanti melahirkan itu prosesnya seperti ini, menyusui juga bagaimana menyusui yang baik tepat, yang tepat, kemudian ya banyak hal lah yang teknis yang bisa dipelajari. Dengan itu insya Allah ibu hamil jadi lebih siap, kecemasannya ataupun perasaan-perasaan tidak nyaman itu jadi bisa lebih berkurang. Atau perasaan-perasaan kurang percaya diri. Kurang percaya diri ya, itu juga. Apalagi zaman sekarang dok ya, sudah banyak media informasi ya. Sebenarnya kan kalau dari pemerintah itu, dari Puskesmas, Posyandu juga udah ada buku KIA ya. Kalau saya lihat di situ udah cukup lengkap. Sudah cukup lengkap. Pada ibu hamil apa aja yang perlu diperhatikan. Itu kalau kita baca itu sudah ada sebenarnya panduannya. Begitu pula dengan mempersiapkan persalinan bagaimana,
mempersiapkan menyusui bagaimana ya. Kemudian kan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau belum diketahui itu bisa konsultasi atau diskusi dengan bidan ya, dengan dokter. Berarti yang perlu menangani. sekali untuk kontrol secara rutin. Nah, itu salah satu yang perlu dilakukan. Jadi semuanya kan berjalan berkesinambungan ya. Kontrol sebenarnya kan untuk melihat gimana kondisi janin. Sekaligus juga di situ ibu hamil bisa bertanya ya, bisa sebenarnya mengekspresikan apa kekhawatirannya ya, kepada petugas kesehatan ya, yang apa namanya di puskesmas, posyandu atau di dokter ya, jadi bisa mengekspresikan gitu kekhawatiran ya, ketidakpercayaan diri atau hal-hal yang perlu ditanyakan ya. Itu biasanya sih kalau sudah konsultasi dengan yang ahli kadang memang merasa lebih yakin, percaya diri, terus lebih nyaman gitu ya untuk menjalani proses kehamilan. Iya baik dok. Terus kalau biasanya keluhan psikis apa yang biasanya muncul, yang biasanya sering konsultasi ke dokter gitu? Ibu hamil. Pada ibu hamil itu memang perubahan emosi atau mood swing gitu ya, perubahan emosi secara cepat, perubahan mood secara cepat itu memang wajar ya. Nah itu yang memang harus disikapi dan dipahami oleh orang-orang di sekitar. Perubahan mood, kemudian kecemasan ya, kecemasan sebenarnya juga wajar ya, wajar juga ya kita mencemaskan wajar. Gitu ya. Ada banyak perubahan. Ada banyak perubahan, terus kita juga ada banyak yang apalagi kalau anak pertama atau yang lama ditunggu atau mungkin yang tidak direncanakan, itu mungkin lebih banyak cemasnya. Kemudian ada ke arah depresi juga ada ya, penurunan mood yang lebih parah itu bisa menjadi depresi juga ya. Itu sih beberapa. Dan ada juga sebenarnya ibu-ibu hamil yang memang sudah mengalami gangguan jiwa sebelumnya. Nah itu juga jadi tidak menutup kemungkinan, ya? Tidak menutup kemungkinan wanita-wanita yang sudah mengalami gangguan jiwa itu hamil. Nah itu juga perlu penanganan khusus karena mungkin ketika hamil perubahan hormon itu menyebabkan gejalanya jadi meningkat atau muncul kembali. Gitu. Oh ya kebetulan sekali dokter menyinggung hal ini. Kalau si ibu hamilnya mengalami gangguan jiwa, apakah ini ada perubahan ketika dia harus mengkonsumsi obat dan sebagainya itu dok? Apakah memang harus berkurang obatnya atau memang dimodifikasi obatnya itu seperti itu? Jadi kalau misalnya seorang yang memang sudah mengalami suatu gangguan kemudian sedang rutin melakukan pengobatan, itu ketika dirinya hamil tentunya harus langsung dikomunikasikan kepada dokternya ya, agar bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian dari segi terapinya ya, karena tentunya tidak semua obat itu bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Kemudian juga jika merencanakan hamil ya sebaiknya memang sebelumnya diskusi dulu ya dengan dokternya gitu ya. Itu aja. Oh ya dok, ada lagi. Benar nggak sih ini dok? Saya pernah dengar kalau ibu-ibu yang ketika hamil sering menangis atau sering merasa sedih gitu, nanti anaknya jadi ngilu lah atau gimana gitu, ada hubungannya nggak sih dok? Jadi begini, keadaan ibu pada saat hamil, keadaan fisik dan psikis ya, itu akan sangat berpengaruh dari segi pemenuhan nutrisi misalnya ya. Kalau pemenuhan nutrisi si ibunya bagus ya tentunya nanti anaknya juga lahirnya akan sehat. Kemudian dari segi emosi, pada wanita-wanita hamil, ibu hamil gitu ya yang sedang stres, itu akan terjadi peningkatan hormon stres ya, namanya kortisol. Nah kalau hormon itu meningkat, hormon di dalam tubuh ibu hamil meningkat, dia akan masuk lewat tali pusatnya ke bayi. Jadi bayi juga akan mendapatkan hormon stres itu gitu. Dan itu pasti akan sangat berpengaruh ya ke bayinya.
dari penelitian juga didapatkan kalau hormon kortisolnya meningkatnya tinggi ya lama pada ibu hamil, itu juga bisa mengganggu pertumbuhan janin. Jadi pertumbuhan janin terhambat, kemudian bisa terjadi berat badannya lahir rendah, sama kelahiran prematur itu bisa. Maka dari itu bisa dibilang kesehatan jiwa pada ibu kesehatan hamil jiwa itu sangat penting. Bagaimana si ibunya bisa menjaga kondisi mentalnya dan dibantu tentunya oleh orang-orang di sekitarnya. Itu kan kalau ibunya sudah menjaga sedemikian rupa tapi orang di sekitarnya nggak membantu ya sulit berat ya, juga berat. Ya, berat. Mungkin bisa tapi berat. Iya. Jadi memang perlu sekali support system ya, pendukung lingkungannya itu harus benar-benar mendukung proses kehamilan dari ibu ini gitu. Nah terus bagaimana dok menyikapi atau menghadapi ibu-ibu hamil menyikapi atau menghadapi ketika dia seharusnya membutuhkan pertolongan nih, tapi bagaimana cara dia menyadari saya harus mencari pertolongan ke psikiater misalnya atau gimana gitu. Oke. Ketika gejala-gejala yang dirasakan itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari gitu ya, mengganggu. Jadi tadi yang sudah dijelaskan kan ada kecemasan ya, ada depresi gitu ya, perubahan mood. Kalau kita lihat dari intensitas, kalau dirasakannya setiap hari gitu ya, kemudian misalnya perasaan sedihnya dirasakan selama 2 sampai 2 minggu setiap hari gitu, hampir sepanjang hari, atau kecemasannya juga terus menerus. Dan ibu sudah merasa terganggu, jadi yang sebelumnya bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, bisa walaupun hamil mungkin bisa sambil masak juga ya, mengurus mungkin anak yang lebih besar, tapi sekarang sudah terganggu, tentunya itu sudah saatnya gitu mencari pertolongan yang lebih ahli. Oke, ya dok, kita sapa dulu para pendengar setia kita yang ada di fanpage Facebook. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin diketahui bisa langsung saja mengirimkan komen untuk bertanya ke kami. Baik, kita lanjutkan dok. Nah ini sebenarnya sangat menarik nih, banyak sekali yang bisa kita kupas, banyak sekali yang bisa kita bahas gitu. Nah kita tunggu pertanyaan dari pendengar kita, sahabat jiwa dimanapun berada. Terus kalau misalnya ini dok sudah melahirkan nih, nah kan ada fase menyusui. Nah saya sering dengar baby blues dok. Nah baby blues tuh yang sampai tahap mana sih dok dikatakan baby blues gitu? Iya, jadi baby blues itu adalah suasana perasaan ya yang jadi sedih ya, tidak nyaman, itu dirasakan setelah melahirkan. Tapi untuk baby blues ini sendiri ini biasanya akan pulih ya dengan support dari keluarga. Jadi ibu akan merasakan perubahan-perubahan yang dia alami pasca melahirkan itu dia akan rasa masih sulit untuk adaptasi gitu ya, bisa sedih tiba-tiba ya, melo tiba-tiba, kemudian merasa mungkin tidak sanggup gitu ya, jadi ibu bertanya-tanya, ada rasa khawatir juga bisa nggak ini ke depannya ya merawat balik anak. Lagi dengan istilah tidak percaya diri ya itu. Tidak percaya diri. Terus kalau ini biasanya terjadi pada semua ibu pasca melahirkan atau hanya tidak semua ya, tidak semua. Lebih beresiko sebenarnya pada misalnya pada anak pertama, kemudian pada ibu yang support sistemnya mungkin kurang ya, kemudian dia punya tanggung jawab lain mungkin yang juga agak berat, misalnya dia sudah punya anak banyak sebelumnya gitu ya, kemudian sekarang harus merawat bayi, atau dia punya konflik juga dengan keluarga, dengan suami, sudah ada konflik memang, jadi itu lebih besar resikonya terjadi baby blues. Jadi peluang untuk mengarah ke sana lebih besar ya dok ya. Jadi memang perlu sekali dukungan lingkungan sebenarnya. Support system itu yang penting. Ibu-ibunya memang harus menyadari bahwa fase hamil dan menyusui itu tidak bisa memang disikapi dengan ya udah dijalani saja gitu ya, tapi juga memang harus disiapkan betul-betul dari segi fisik, mental, kemudian ilmunya bagaimana
ya, dan support system dari sekitarnya tentunya harus berjalan. Oke, baik dok. Sudah ada pertanyaan? Oh, belum ada. Silakan, kami tunggu karena ini tema yang sangat menarik, bisa disampaikan di komentar kami. Kami tunggu di sini. Waktu kita masih ada. Ya, kita lanjut lagi dok ya. Oke, ini sebenarnya ibu-ibu yang mengalami kehamilan di usia yang terlalu muda atau terlalu misalnya umur 40 ke atas, itu bagaimana dok? Ada nggak kaitannya dengan psikisnya nanti mempengaruhi kami? Iya, kalau dia umurnya terlalu muda, tentunya dari segi organ reproduksi juga ini ya, masih belum matang. Apalagi kalau misalnya di bawah 18 gitu, dari organ reproduksinya belum matang, dari psikis juga pastinya relatif belum siap gitu. Apalagi jika suami juga misalnya muda, kemudian belum ada pengalaman atau belum ada cukup pengetahuan ya untuk itu, pasti sangat berpengaruh. Kemudian kalau usia tua, lebih kepada kecemasan barangkali ya. Cemas, kita tahu kalau usia tua itu 40 tahun ke atas ya resiko resiko untuk proses persalinan itu kan juga lebih tinggi ya. Jadi mungkin lebih kepada kecemasannya aja yang meningkat gitu kalau usia lebih tua. Oke dok. Nah ini kalau misalnya nih dok, ibu hamil tapi punya anak yang lain juga, terus usianya dekat gitu dok. Banyak sekali kebetulan ini lingkungan kita juga cukup banyak ya yang kehamilannya cukup dekat dengan anak yang sebelumnya gitu. Itu mempersiapkannya itu bagaimana dok? Apakah memang seperti apa gitu? Ya, supaya kalau sehat mental. Mempersiapkan tentunya bukan cuma ibunya tapi juga di sekitarnya, terutama anaknya mungkin yang lebih. Oke, anak pertama atau anak sebelumnya itu harus dipersiapkan bahwa sebentar lagi akan lahir adiknya, dan benar-benar diyakinkan begitu ya kalau kasih sayangnya tetap terpenuhi begitu. Mungkin dari ibu sendiri akan terbagi waktu. Nah, disitulah peran dari ayahnya ya, mungkin lebih memperhatikan, atau kalau kita di Indonesia kan support system dari orang tua masih jalan ya. Tugas-tugas rumah. Nah, itu juga penting. Kalau perlu ya support system yang lain bisa diadakan ya untuk membantu tugas-tugas di rumah supaya tidak terlalu capek gitu. Oke. Nah, jadi support system seperti apa yang dibutuhkan ibu hamil dok kira-kira? Selain mungkin suami hadir bersama, dia hanya sekedar ada untuk apa gitu atau bagaimana? Jadi kalau suami perannya sebenarnya sangat-sangat penting ya dalam proses kehamilan. Pada saat ibu hamil, suami bisa sebenarnya mengambil peran porsi yang besar di situ. Dari yang menjaga suasana hati ibu hamilnya ya menjaga komunikasi, menjaga suasana hati ya dengan cara itu menjaga komunikasi ya setiap hari. Kemudian kalau memang permintaan ibu hamilnya masih masuk akal, kenapa tidak dicoba penuhi ya kalau memang bisa. Kemudian hal-hal sederhana sih seperti misalnya mendengarkan ya keluh kesahnya, walaupun mungkin tidak selalu bisa dipecahkan ya, tapi dengan didengarkan aja suasana hati ibu hamil biasanya lebih tenang. Kemudian mengantar misalnya untuk kontrol ya, mengantar untuk senam hamil misalnya, atau sekedar menemani jalan-jalan pagi itu bisa. Jadi sebenarnya sih kecil ya mungkin ya, terlihat sederhana tapi itu akan sangat cukup berpengaruh ya, sangat bermakna. Tadi kebetulan disinggung juga sama Dr. Agustin, itu kalau misalnya permintaannya cukup wajar. Oke, misalnya saya pengen makan soto ayam gitu jam-jam berapa, oke masih bisa dibeliin, masih bisa cari toko gitu. Tapi kalau seandainya saya ingin misalnya mobil baru, pegang siapa begitu, atau pengen lihat apa gitu,
itu kan mungkin kurang wajar dan sulit dipenuhi. Itu sikap suami bagaimana supaya moodnya istri bisa tetap Iya, yang pertama ya tetap dipahami, jangan langsung menghakimi, menolak. Ya mungkin bisa bujuk, diganti dengan yang lain. Caranya barangkali ya, caranya bagaimana? Ya, Dok, ya. Caranya tetap dengan tidak dengan lemah lembut aja ya. Caranya untuk menolak atau mengalihkan dengan permintaan lain ya, karena kalau kasihan suaminya juga ya kalau permintaannya susah. Oh ya, luar biasa ya, sebenarnya sangat spesial ibu hamil ini, karena di mana-mana ibu hamil itu kalau misalnya belanja kemana terus ngantri, oh ini ibu hamil didahulukan gitu. Nah, karena memang kondisi ibu hamil kan seperti membawa seseorang gitu di dalam kondisi seperti dan itu. memang berbeda ya rasanya ya, apalagi kalau udah hamil besar ya, secara fisik udah ngos-ngosan ya, kemudian plus juga khawatir akan persalinan bagaimana ya. Intinya kalau suami ayahnya ini mau anaknya lahir dengan sehat, kemudian tumbuh kembangnya bagus ya, bisa langkah awal yang bisa dilakukan adalah itu tadi, gimana agar istrinya yang hamil itu dalam kondisi yang tenang ya, bahagia ya, tercukupi dari nutrisi dan kasih sayangnya. Oke, saya dengar ada promo layanan ini, Dok. Oh begitu. Oke, promo layanan kita sebenarnya hari apa, jam berapa ya, Dok ya? Coba gimana? Oke, nanti mungkin di bincang jiwa selanjutnya kita akan bahas ya, Dok ya. Ini supaya penonton semua di rumah, dimanapun Anda berada, tertarik untuk menonton lagi, karena kami acara bincang jiwa yang akan dilaksanakan hari Kamis jam 1 siang ini setiap minggunya akan selalu ada, dan kami harap penonton tetap pantengin terus di fanpage Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Oke, gimana, Dok? Ada mungkin terakhir, Dok ya, ada kesimpulan atau conclusion yang bisa dokter sampaikan tentang pentingnya kesehatan jiwa pada ibu hamil? Oke, jadi memang perubahan-perubahan yang dialami ibu hamil tentunya tidak mudah ya mungkin untuk dilalui, tapi harus patut diingat bahwa kita punya 1000 hari pertama yang kita harus perhatikan pada anak kita, termasuk juga kondisinya pada saat dia ada di dalam kandungan gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh si ibu, apapun yang dirasakan oleh si ibu itu akan sangat berpengaruh. Jadi sangat penting tentunya untuk tetap menjaga terpenuhinya kebutuhan ibu dari semua sisi, dari fisik maupun dari sisi psikisnya ya, termasuk bagaimana agar kesehatan jiwa ibu tetap terjaga, suasana perasaannya tetap baik. Dan untuk ibu hamilnya ini sendiri, ingat saja bahwa apapun yang dirasakan itu harus diungkapkan ya, harus diceritakan, kemudian tetap bangun komunikasi dengan orang-orang sekitar ya, jangan hanya dipendam sendiri aja ya, komunikasikan, keluarkan, bisa dengan keluarga, dengan suami, kemudian dengan petugas kesehatan. Kemudian kita harus aware bahwa bukan hanya kesehatan fisik yang kita perhatikan, tapi juga bagaimana agar kita prioritaskan kondisi mental kita. Kalau memang kita perlu waktu untuk sendiri, untuk merefresh gitu perasaan kita, pikiran kita, ya silahkan. Kita juga bisa turunkan ekspektasi ya. Oke, harapannya jadi nggak membuat kita terbebani juga gitu ya. Ya intinya yang tadi ya, mungkin saya ulang, kalau kita ingin anak tumbuh dengan sehat, suami juga ingin anaknya tumbuh sehat, yang pertama kali yang bisa dilakukan adalah itu tadi ya, menjaga si ibu ini gitu ya, yang mengandung, supaya kehamilannya bisa lancar. Lancar. Oke, terima kasih banyak dokter ya, sudah meluangkan waktunya di sini, kita bahas informasi yang sangat menarik ini. Oke,
kami ingatkan kembali kepada para pendengar, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma memiliki pelayanan untuk poli dari pukul 8 sampai pukul 1 siang. Jadi, jika membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa, bisa datang ke Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Oke, kami akhiri bincang jiwa kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.